Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Dewi Atmaninggar. Saya Linda Raja Pasma. Dan saya Muhiro. Kami dari SMA Negeri Srono, Banyuwangi. Hai Smart People, selamat datang di podcast Nimsik, Nimbrung Asik. Kata pepatah nih ya, kalau tak kenal maka tak sayang nih. Maka dari itu, supaya kita disayang sama penonton, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Bersama aku Mareta, Aku Linda. Dan aku Muhir. Nah, kita kan udah lama gak ketemu nih. Gimana kalau kita tos dulu? Ini kabar kalian gimana? Hai. Alhamdulillah baik. Ya ampun, baiknya real or fake? Real dong. No fake ya. Ini aktivitas kalian baru-baru ini gimana nih? Ada kabar apa aja? Gimana Mar? Kalau untuk aku lumayan sibuk nih. Soalnya aku mulai bergabung di organisasi Dewan Ambalan dan juga bergabung di Eskul Pencaksilat gitu. Kalau kamu Hir? Kalau aku selain sekolah, aku kan suka baca-baca dan nulis-nulis gitu. Dan di sini aku nulis cerpennya tuh ada di Wattpad. Terus kalau misalkan aku gabut di rumah, aku ngelanjutin cerita itu. Dan sekarang aku lagi ada project di organisasi aku namanya KIR, Karya Ilmiah Remaja. Keren. Di situ aku bikin artikel sama teman-teman organisasi aku. Keren banget. Keren ya. Ini kalau Linda gimana, Lin? Oh, kalau sibuk versi aku nih. Jadi baru-baru ini aku juga gabung ke organisasi OSIS, juga gabung ke ekstrakurikuler paduan suara. Dan aku juga baru-baru ini lagi ngurusin pesanan dari customer aku buat gambar. Juga aku lagi ngajuin ke penerbit biar terbitin buku kedua aku. Keren loh. Keren. Makasih. Ngomong-ngomong nih ya, kita kan lagi ngumpul nih. Kita mau bahas sesuatu yang lagi deket banget nih sama kita, yaitu sekolah digital. Kalian tahu nggak sih? Oh, tahu sekolah digital ya. Kemarin aku sempat baca-baca soal sekolah digital. Katanya itu tuh lembaga pendidikan yang menggunakan teknologi digital. Tapi menurut aku itu tuh kayak fasilitas biar pendidik sama siswanya bisa berinteraksi dalam jaringan. Terus nih Smart People, di samping adanya sistem sekolah digital ini, ada fase-fasenya. Fase-fasenya yaitu yang pertama ada fase 1.0, fase 2.0, dan fase 3.0. Nah, kalau untuk fase 1.0 nih, aku ada sedikit pengalaman. Jadi, dulu di SMP aku itu nerapin fase 1.0. Jadi, di dalam proses pembelajarannya itu kita menggunakan teknologi yang mana kayak komputer, proyektor gitu. Terus nih ya, di beberapa kelas itu juga sudah disediakan komputer dan juga hampir setiap kelas juga sudah disediakan perangkat proyektor kayak gitu. Terus ya teman-teman, karena tadi mereka udah bahas di fase 1.0, kali ini aku mau bahas fase 2.0. Nah, fase 2.0 ini teman-teman, di mana suatu sekolah itu menerapkan sistem sekolah digital itu tidak 100%. Melainkan di situ ada fasilitasnya juga. Fasilitasnya seperti perangkat lunak dan perangkat keras juga. Terus di sini aku ada pengalaman nih pas SMP. Pengalaman aku yaitu aku di sekolah tidak diperbolehkan membawa gadget. Wah, serius? Terus di sana juga aku belajarnya manual menggunakan buku. Kalau misalkan aku mencari materi ataupun nyari jawaban-jawaban itu kalau di buku aku nggak ada, aku perginya ke perpustakaan gitu. Berarti lebih meningkatkan literasi pada siswa ya. Benar. Ya, biar otaknya makin mandiri juga nggak sih? Betul. Walaupun kalau seandainya kita kan sering kayak kecanduan digital gitu sama gadget kan. Benar.
Kan fase 1.0 udah dibahas, 2.0 udah dibahas. Sekarang kita masuk ke 3.0. Nah, Smart People. Jadi, setelah aku baca-baca, di fase 3.0 ini sekolah udah usahain nerapin 100% digital. Dan di sana itu bakal bener-bener digital banget nih kan. Bahkan kurikulumnya berubah jadi kurikulum ICT dan TIK. Nih, ngomong-ngomong soal fase 3.0 ya Linda ya. Linda sendiri ada pengalaman gak di fase itu? Kalau jujur ya, aku nggak ada Kamuhir. Tapi biasanya tuh ada di kota-kota kalau 3.0. Kayak contohnya di kota Tangerang. Itu nama sekolahnya Sekolah Pelita Harapan. Benar. Sekolah Pelita Harapan tuh sistemnya kayak gimana sih, Lin? Jadi di Sekolah Pelita Harapan itu kan sekolah internasional. Jadi tergabung gitu dari mulai pendidikan masa kanak-kanaknya itu, terus ke SD, SMP sama SMA, bahkan sampai kuliahnya juga bisa ke situ. Gitu. Keren banget. Fasilitasnya juga lengkap banget. Bener. Ngomong-ngomong nih ya, sekolah digital. Aku tuh ngerasain keuntungannya tuh banyak banget gitu yang menonjol. Nah, pandangan kalian soal sekolah digital ini tuh yang menonjol tuh kelebihannya atau kekurangannya nih? Kalau aku sih kekurangannya ya. Kalau Mareta? Kalau aku dua-duanya nih, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau untuk kelebihan, kita kalau berangkat sekolah tuh gak terlalu banyak bawa buku paket gitu. Jadi lebih praktis, lebih simple. Nah, kalau untuk kekurangan, karena emang dasarnya aku orangnya gaptek, kudet juga. Jadi kalau dikasih tugas sama bapak atau ibu guru, yang mana kita harus mengharuskan menggunakan fasilitas tersebut tuh, aku kayak agak kesusahan gimana gitu. Kayak gitu. Kalau kamu Hir gimana Kak? Nah, kalau aku nih Smart People, karena kan kita sering menggunakan gadget nih setiap harinya. Pastinya mata kita kan terpapar oleh sinar radiasi dari gadget maupun komputer. Terus kata WHO juga di dunia ini sudah hampir 40-90% manusianya tuh mengalami penurunan kesehatan mata dan itu terjadi pada tahun 2014. Wah, tapi nih ada kacamata anti radiasi tahu. Jadi kacamata anti radiasi itu bisa jadi solusi nih untuk menutup kekurangan dari sekolah digital. Bener. Ya kan aku kan lebih menonjol nih kelebihan gitu. Jadi waktu guru sama murid itu lagi kayak jaraknya jauh gitu, gurunya lagi pergi. Kan murid pasti biasanya bakal kena jam kos gak sih? Nah, murid itu bisa tetap menghubungi pendidiknya biar bisa belajar. Jadi mereka tuh nggak terhalang belajarnya walaupun jaraknya jauh. Intinya walaupun ya sekarang kita kan masih ada di kebanyakan nih fase 1.0. Benar. Itu tuh masih sebuah kesempatan biar kita bisa belajar secara lebih baik lagi. Walaupun punya kekurangan, tapi kita harus ngolah kekurangan tersebut biar kita nggak dirugikan sama kekurangan tadi. Benar. Dan kita dikasih fasilitas itu kita harus pergunakan itu dengan baik Smart People. Bener, dan kita harus tetap berprestasi. Oke Smart People, kita sudah berada di penghujung. Gimana? Smart People yang punya cerita soal di fase-fase tersebut bisa cerita di kolom komentar. Oh iya ya. benar. Nanti kita berbagi cerita bareng-bareng di sana. Oke Smart People, kita udah ada di penghujung acara nih. Saatnya kita pamit undur diri. Semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Nimsi, Nimbrung Asik.